Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau compare brandnya Vivo, yaitu seri Vivo Y30i versus yang terbaru banget yaitu Vivo Y20 SG. Mungkin dari perbedaan harga itu cuma beda 100 ribuan aja ya, 200 ribu lah kurang lebih. Tapi kira-kira unggul yang mana? Nah, buat kalian yang mungkin udah punya kedua seri ini, yaitu Vivo Y30i dan juga Vivo Y20 SG, kira-kira kalian pilih yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi sebelum ke videonya, yuk buat kalian nih yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani. Dan buat kalian juga yang udah subscribe, yang selalu nonton video aku, so thank you so much. Semoga selalu sehat, banyak rezeki, amin ya. Ya udah guys, nggak usah lama-lama nih, kita langsung aja ke video compare antara Vivo Y30i dan juga Vivo Y20 SG. Kira-kira mana yang lebih unggul? Let's go. Oke guys, sebelum kita ke compare nih antara Vivo Y20 SG ya dan juga Vivo Y30i, aku mungkin bakal menyebutkan dulu untuk segi spesifikasinya dulu ya dari kedua seri ini. Nah, yang pertama ini aku mau bahas dari produk terbarunya ya, yaitu Vivo Y20 SG ya. Mungkin ada produk terdahulunya ya, yaitu Vivo Y20s. Nah, ini keluaran terbaru ada G-nya yang katanya gaming processor. Jadi aku bakal bahas di Vivo Y20 SG. Nah, yang pertama ini ada tagline-nya dulu ya. Tagline-nya yaitu gaya berkelas dan performa puas ya. Mungkin kalau berbicara gaya berkelas itu pasti larinya ke segi desain, dan performa puas itu larinya ke chipset. Karena dari penamaannya aja itu Y20 SG ya, G-nya tuh katanya gaming guys. Nah, untuk selling point atau nilai jual atau benefit yang kalian bisa dapatkan saat membeli Vivo Y20 SG, yang pertama dia berkapasitas RAM 4GB dan internal memori 128GB dan menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Nih para gamers, kira-kira enak gak main game menggunakan MediaTek Helio G80? Untuk kapasitas baterainya 5000 mAh dan didukung fast charging 18 watt. Nah, untuk selling point yang pertama itu kapasitas RAM 4/128GB ya, dan menggunakan chipset Helio G80 gaming processor. Baterainya gede juga ya, yaitu 5000 mAh, dan meskipun baterai gede itu gak usah khawatir pengecasannya tuh kayak lama ya, karena untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan fast charging 18 watt. Untuk segi desain ini keren ya, dia mengusung desain trendy slim design dengan clear AI triple macro kamera ya. Yang pertama aku bahas ini dari segi desain ya, karena dari tadi awal ya itu dengan tagline desain berkelas ya. Nah, ini untuk dari segi desain dia mengusung 2,5D dazzling colors ya. Jadi mungkin untuk segi desainnya itu udah 2,5D, jadi kotak ya guys. Nah, untuk bodi lengkungan 2,5D ya, yang kalian bisa lihat sendiri nih guys di video ini, dengan didesain sempurna menghasilkan ponsel yang ringan, ergonomis, dan pas di tangan ya saat kita genggam. Nah, untuk pilihan warna yang ada di hadapan aku atau di hadapan kita semua, ini warnanya forest blue ya. Ini keren banget, aslinya tuh keren banget ya, lebih sejuk di mata sih. Nah, untuk dari Vivo Y20 SG dia layarnya tuh ini ya, ultra all screen.
Nah, untuk warna birunya sendiri ini terinspirasi dari biru jernih air laut, guys. Warna birunya itu kuat banget dan menyeimbangkan gelap dan terang dengan sempurna. Jadi ini tuh mengkombinasikan rasa sejuk yang nyaman dengan sentuhan teknologi tinggi yang memukau. Tapi buat kalian yang nggak suka warna biru atau mungkin nggak suka sih terlalu cerah, itu tersedia juga warna pilihan lain, yaitu warna Obsidian Black yang terinspirasi dari kaca vulkanik yang elegan, warna hitam yang memiliki sentuhan air layaknya permata yang terlihat megah dan canggih. Sebetulnya penamaannya itu benar-benar mengandung makna ya guys. Jadi si Vivo ngebuat handphone ini nggak sembarangan warna, jadi mengandung makna tersendiri. Nah, yang spesialnya juga ya di harga 2 jutaan, dia sudah mengusung Ultra Fast Side Fingerprint. Jadi yang spesial di sini itu sidik jarinya nggak kayak di depan ataupun di belakang ya. Ini untuk sidik jarinya terpasang di samping. Nah, untuk buka kuncinya juga cepet banget guys. Hanya memerlukan waktu 0,17 detik saja ya. Jadi kalian yang mungkin suka banyak menyimpan rahasia, itu nggak usah khawatir takut ketahuan ya guys, karena ini tuh handphonenya aman banget karena udah ada side fingerprint dan didukung face access ya untuk membuka kunci. Jadi hanya wajah kalian yang bisa membuka handphone kalian. Untuk ukuran layar di Vivo Y20 SG dia dibekali dengan 6,51 Ultra All Screen Display dengan eye protection ya. Untuk layar Vivo Y20 SG dia mengusung desain Ultra All Screen berukuran 6,51 serta untuk perbandingan aspek rasionya dia di 20:9. Untuk resolusinya dia HD plus 1600x720 ya. Nih kalian bisa lihat untuk handphonenya. Untuk RAM tadi udah aku bahas, dia berkapasitas RAM 4GB, internal memori 128GB ya. Selain daripada itu, untuk pengecasan dia udah fast charging 18 watt, berkapasitas baterai 5000 mAh. Nah, buat kalian yang suka fotografi ya, dia sudah didukung AI triple macro kamera, dimana untuk kamera utama dia dibekali dengan 13 megapiksel, untuk bokehnya dia 2 megapiksel, dan untuk super makronya 2 megapiksel. Wow. Untuk fitur lain ya atau fitur tambahan di Vivo Y20 SG, dia dibekali dengan multi turbo 3.0 dan udah ada ultra game mode-nya juga ya. Chipset bagus, didukung fitur yang bagus juga. Wah, mantap ya. Mungkin kalian yang lagi cari handphone gaming di harga 2 jutaan ini recommended ya guys. Udah ada Phantos OS versi 11. Udah ada editor AI juga nih buat kalian yang suka ngevlog. Itu bisa banget kayak nggak usah download aplikasi yang pihak ketiga ya, karena untuk di Vivo Y20 SG itu sudah ada editor AI ya. Wah, mantap ya. Nah, by the way untuk harganya berapa nih guys? Berapa nih Kak? Misalnya untuk harga itu murah aja sih, itu di harga 2 jutaan. Yaitu lebih tepatnya di harga 2.599.000 rupiah ya, atau 2,6 ataupun 2,7. Nah, setelah tadi kita bahas Vivo Y20 SG, ini ada pesaing ya. Jadi ini tuh kayak perang saudara gitu, tapi nggak tahu ya, dengan adanya muncul Vivo Y20 SG bisa jadi Y30i discontinued produk. Ya mudah-mudahan jangan sih, karena untuk perbedaannya lumayan untuk di Vivo Y30i ini. Nah, untuk di Vivo Y30i dia mengusung ultra screen layar ya, dengan kapasitas baterai 5000 mAh, dan untuk colokan atau casannya dia sudah Type C ya. Udah yang terbaru nih Type C.
Nah, untuk selling point atau nilai jual benefit yang kalian dapatkan saat menggunakan Vivo Y30i itu dengan ukuran layar 6,47 Ultra screen layar dan kapasitas baterai 5000 mAh, sudah didukung Type-C, kapasitas RAM 4GB, internal memori 64GB, sudah dibekali dengan AI triple kamera. Nah, untuk di Vivo Y30i dia berukuran layar 6,47 inci dengan rasio layar ke bodinya tuh sampai 90,7%. Dengan aspek rasionya 19,5 banding 9. Untuk resolusi layar di Vivo Y30i dia mendukung HD Plus ya, 1560 kali 720 pixel. Nah, selain daripada itu untuk warnanya elegan juga ya yang Y30i ini dengan warna 3D menawan, desain yang elegan. Wow. Nah, untuk di Vivo Y30i yang ada di hadapan aku ini warnanya Moonstone White ya. Untuk Moonstone White kayak gini, dan tersedia juga warna pilihan lain yaitu Diesel Blue. Nah, tadi udah aku jelasin ya, untuk kapasitas baterai dia dibekali dengan baterai 5000 mAh dan sambungan konektornya dia sudah Type-C, jadi terkini, ringan, tanpa khawatir terbalik ya untuk segi pengecasan. Nah, untuk segi kapasitas RAM dia dibekali dengan RAM 4GB dan internal memori 64GB. Untuk kamera belakang dia dibekali dengan AI triple rear camera, dimana untuk kamera utamanya 13MP. Untuk super makro 2MP. Mungkin kalian udah hafal banget apa sih super makro gitu ya. Nah, untuk kalian yang suka fotografi benda-benda kecil gitu ya, mungkin handphone yang belum ada super makro itu kelihatannya tuh blur ya saat kita ambil foto. Nah, aktifin aja super makro di handphonenya Vivo Y30i, itu bisa terlihat sangat jelas guys. Nah, untuk kamera bokeh dia dibekali dengan 2MP dan sudah ada fitur unggulan yaitu fitur multi turbo 3.0. Udah ada ultra game mode juga buat kalian yang suka main game ya, game berat kayak Free Fire, Call of Duty, ataupun Among Us, ataupun Mobile Legends ya, itu bisa banget mainnya sangat seru dengan didukung layar ultra game mode. Touch OS-nya dia di versi 10 ya untuk di Vivo Y30i. Sudah ada easy zero transfer ya, dengan sekali sentuh itu bisa cepat banget saat kalian memindahkan data dari handphone lain ke handphonenya Vivo Y30i. Udah ada Jopi Smart Scan juga ya. Udah ada Jopi Event. Nah, untuk di Vivo Y30i dia dibekali dengan harga Rp2.399.000 ya. Mungkin harga awalnya dia di 2.500.000, cashback 100.000, jadi harganya 2,4. Tapi nggak tahu pas kalian nonton video aku mungkin udah cashback ya, amin. Kalian ada yang pernah pakai Vivo Y30i, boleh membantu di kolom komentar di bawah ini gimana sih pesan dan kesan menggunakan Vivo Y30i. Oke guys, setelah kita bahas kedua seri ini ya untuk spesifikasi. Nah, yang jadi pertanyaan besar kalian ataupun aku juga ya, apa sih bedanya dari kedua seri ini? Yaitu Vivo Y30i versus Vivo Y20 SG. Ini kayaknya perang saudara banget ya. Brandnya Vivo mengeluarkan tuh mepet-mepet banget guys, jadi suka bingung. Nah, yang pertama ini dari segi harganya dulu ya. Itu untuk segi harga itu cuma beda 200.000 antara Vivo Y30i dan juga Vivo Y20 SG. Nah, yang lebih murah mungkin ini di Vivo Y30i dengan harga 2,4 kurang lebih. Untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan harga
2,7 ya, kurang lebih juga. Beda selisih 200-300 ribu. Kira-kira apa nih bedanya? Nah, yang pertama untuk kapasitas RAM-nya dulu ya. Untuk kapasitas RAM dia sama-sama dibekali dengan kapasitas RAM 4 GB. Dan perbedaannya itu di internal memory atau ROM ya. Nah, untuk ROM itu di Vivo Y30i dia hanya 64 GB. Sedangkan untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan ROM yang besar, yaitu 128 GB. Jadi untuk sektor ROM dia dimenangkan oleh Vivo Y20 SG dengan ROM 128 GB. Nah, selain daripada itu untuk baterai dia sama-sama 5000 mAh ya kedua seri ini. Namun yang membedakan di sini itu adalah segi pengecasan. Untuk Vivo Y20 SG dia lebih unggul ya, karena untuk Vivo Y20 SG dia dibekali dengan pengecasan lebih cepat. Jadi fast charging atau fast charge ya, 18 watt. Namun nggak usah khawatir guys, meskipun Vivo Y30i itu baterainya 5000 mAh, tapi dia untuk konektornya dia sudah mendukung Type-C ya, jadi nggak lama-lama banget sih untuk ngecas. Untuk Vivo Y30i dia sudah menggunakan konektor Type-C. Benefit dari konektor Type-C itu dibanding Type B atau tipe B, itu pengecasannya tuh sebetulnya cepet ya. Dan nggak usah khawatir kayak takut nyolokin ya, jadi fleksibel, bisa depan belakang itu bisa masuk. Nah, untuk di Vivo Y20 SG untuk konektor casannya dia masih tipe B. Jadi kedua handphone ini benar-benar ada keunggulannya masing-masing ya. Ada kekurangan dan juga kelebihan. Sekarang masuk ke chipset. Untuk chipset dia dimenangkan oleh Vivo Y20 SG. Kenapa? Karena dari penamaannya aja udah ada G-nya ya, gaming. Nah, untuk chipsetnya dia menggunakan Helio MediaTek Helio G80 ya. Seri G itu sekarang lagi trennya sih ya untuk gaming. Kalau Vivo Y30i dia masih menggunakan MediaTek Helio P35 yang menurut aku sekarang udah agak ketinggalan ya untuk chipset MediaTek Helio P35. Jadi untuk chipset dia dimenangkan oleh Vivo Y20 SG, yaitu dengan chipset MediaTek Helio G80. Nah, untuk segi layar dia dimenangkan oleh Vivo Y30i sih menurut aku. Cuma untuk tata letak kamera memang tergantung selera kalian juga ya. Nah, untuk di Vivo Y30i dia sudah mengusung layar Ultra O screen layar. Sedangkan untuk Vivo Y20 SG dia masih water drop. Menurut aku untuk sektor layar lebih keren Vivo Y30i ya. Jadi si kameranya tuh udah punch hole. Nah, untuk desain belakang ini beda. Bedanya apa? Untuk Vivo Y30i dia desainnya 3D. Kalau Vivo Y20 SG 2,5D. Untuk segi tata letak sidik jari pun beda ya guys. Untuk sidik jari Vivo Y20 SG dia terletak di side atau di sampingnya, side fingerprint. Kalau misalkan di Vivo Y30i dia rear fingerprint atau fingerprint terpasang di belakang. Nah, untuk resolusi kamera ya dia sama-sama dibekali dengan triple kamera dengan kamera belakang beresolusi 13 megapiksel, makronya 2 megapiksel dan bokehnya 2 megapiksel ya. Untuk resolusi kamera dua-duanya sama-sama bagus. Untuk kamera depannya pun dua-duanya sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Jadi buat kalian yang selfie itu kalau berbicara Vivo pasti berbicara kamera ya. Jadi meskipun 8 megapiksel gak usah khawatir karena sudah didukung dengan AI Beauty. Nah, apalagi sih perbedaannya? Kira-kira menurut kalian apa aja nih perbedaannya untuk kedua brand handphone ini? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu dia perbedaan dari Vivo Y30i versus Vivo Y20 SG. Kalian pilih yang mana? Atau kalian yang udah pernah pakai yang mana? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Ataupun buat kalian yang mau meralat ya, aku ada salah menyebutkan spesifikasi.
itu boleh dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Nah, kira-kira mana sih yang lebih unggul, Vivo Y20 SG atau Vivo Y30i? Ya, mungkin kalian yang punya budget 2,5 ataupun di bawah 2,5, Vivo Y30i pun itu sangat recommended ya. Nah, buat kalian yang punya budget nambah dikit lah, itu milih Vivo Y20 SG karena untuk internal memori itu lebih besar dan chipsetnya lebih unggul. Oke guys, kalian pilih yang mana nih? Boleh di kolom komentar di bawah ini. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you so much. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan kalian ya. Nah, di masa pandemi ini, buat kalian yang suka keluar rumah, itu jangan lupa pakai masker dan berjaga jarak minimal 1 meter ya, demi kesehatan kita. Dan buat kalian juga yang udah beraktivitas dari luar rumah gitu ya, jangan lupa membersihkan diri atau hal kecilnya cuci tangan guys, untuk menghindari dari virus atau pandemi ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, banyak rezeki, amin ya Allah ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.